Al-hikayatu ar-rabi'atu fi tarkil haya'i ila talabil ilmi. Kisah yang keempat tentang mengabaikan rasa malu demi mendapatkan ilmu. Qala Ibnul Attori, Ibnu Attor berkata, qala Syekhu, Syekh di sini maksudnya Syekh An-Nawawi ya, yang bernama lengkap Yahya bin Syaraf bin Muri bin Hasan An-Nawawi Abu Zakaria Muhyiddin. Nah itu salah satu ulama yang sangat terkenal dan memiliki banyak karya. Di antaranya adalah hadis Arba'in Nawawiyah, kemudian ada kitab Majmu', kemudian Raudhatut Thalibin, dan banyak lagi karya beliau. Syekh Nawawi ya, Syekh An-Nawawi maksudnya, bukan Syekh Nawawi Banten. Syekh An-Nawawi berkisah, falamma kana umri tis'ata asyrata sanatan, di saat usiaku 19 tahun, qadima bi walidi ila Dimashq sanata tis'in wa arba'ina, ayahku membawaku menuju Damaskus tepat pada tahun 49 Hijriah. Fasakantu al-madrasata ar-rawahiyata, kemudian saya mesantren, saya mondok di Madrasah Ar-Rawahiyah. Madrasah Ar-Rawahiyah itu madrasah yang didirikan oleh Syekh Zakiyuddin bin Rawahah, atau yang populer disebut dengan nama Ibnu Rawahah. Wabakitu sanataini lam adho jambi ilal ardi, selama 2 tahun di sana saya tidak pernah meletakkan bagian tubuhku ke bumi. Dalam arti beliau tidak memanjakan tubuhnya ketika tidur gitu. Wa kana kuti fi hajirayatal madrasati la ghairu, dan asupanku di sana hanyalah roti kasar dari madrasah, bukan makanan yang lain. Ini betapa keprihatinan Syekh An-Nawawi ketika menuntut ilmu. Qala, Syekh Nawawi melanjutkan kisahnya. Wa bakitu aktsara min syahraini aw aqalla lamma qara'tu fitan bihi yajibu al-ghuslu min ilajil hasyafati fil farji, dan di sana lebih dari 2 bulan atau kurang dari 2 bulan, di saat saya membaca redaksi dalam kitab tanbih yang berbunyi yajibu al-ghuslu sampai akhir, a'taqidu anna hadza qarqaratul jaufi, saya yakin suara yang keluar dari tubuhku adalah suara keroncongan perutku. Fakuntu astahimu bil ma'il baridi kullama qarqarabatni, kemudian setiap perutku keroncongan atau berbunyi, saya langsung mengalirkan air dingin ke tubuh saya. Qala, Syekh An-Nawawi melanjutkan kisahnya. Wa ja'altu usyarrihu wa usahihu ala syekhina al-kamali ishaqi al-maghribi wa lazamtuhu, dan saya selalu menjelaskan sebuah pelajaran di hadapan guruku yang bernama Syekh Kamal Ishaq Al-Maghribi, dan saya selalu melakukan hal tersebut, konsisten melakukan hal tersebut dalam kondisi perutku yang hampir selalu berbunyi karena memang asupannya kurang. Fa'jaba bi lamma ra'a min mulazamati lil istighali wa adami ikhtilati bin nasi. Kemudian Syekh Kamal, gurunya Syekh An-Nawawi, kagum terhadapku di saat beliau melihatku selalu sibuk belajar sampai mengabaikan bercengkrama dengan orang-orang lain karena sibuknya belajar. Wa ahabbani mahabbatan syadidatan, dan beliau sangat mencintaiku.
wa ja'alani mu'idad darsi bihalaqatihi li aksaril jamaati. Dan beliau Syekh Kamal menjadikanku sebagai pemimpin pengajian yang mengulangi materi yang telah disampaikan oleh Syekh Kamal. Intaha kalamul dhihbi, telah usai kisah yang diceritakan oleh Imam Az-Zihbi. Artinya Syekh An-Nawawi bercerita, kemudian cerita ini didengar oleh Imam Az-Zihbi, dan Imam Az-Zihbi ikut mempublikasikan cerita ini gitu. Wa dhahiru annal haya'a yamna'uhu as-su'alu an dzalika intaha. Yang jelas bahwa rasa malu coba dihilangkan, coba diabaikan oleh Syekh An-Nawawi. Karena malu karena ini ya, suara perut yang terus berbunyi, beliau hilangkan rasa malu tersebut dengan tetap bertanya materi pelajaran kepada gurunya. Itu luar biasa. Demi mendapatkan ilmu, rasa malunya diabaikan. Demi mendapatkan ilmu, rasa malunya dihilangkan dan ditutupi dengan tetap membahas ilmu. Ini diambilkan dalam kitab Al-Manhal Azbi Ar-Rawi fi Tarjamati Qutbil Auliya, atau dalam kitab Al-Minhajus Sawi. Hukiya annal imama al-Ghazali, diceritakan bahwasanya Imam al-Ghazali, bisa al-Ghazali, bisa al-Ghazali ya. Beliau itu salah satu ulama besar yang karyanya juga sangat banyak. Ada kitab Al-Basit, ada kitab Al-Wasit, ada kitab Bidayatul Hidayah. Yang paling fenomenal ya tentu Ihya Ulumuddin ya. Soro imaman fi masjidihi, beliau Imam Al-Ghazali menjadi imam di masjidnya. Walahu akhun ismuhu Ahmadu lam yaktadi bihi, dan beliau memiliki saudara yang bernama Ahmad. Tapi Imam Ahmad ini tidak mau ikut sholat menjadi makmum beserta dengan Imam Al-Ghazali di masjid tersebut. Faqala Al-Ghazali li ummihi, kemudian Imam Al-Ghazali melaporkan kepada ibunya tentang Imam Ahmad, saudaranya itu, yang tidak mau menjadi makmum terhadapnya. Ya ummi murri akhi Ahmada bil iktida'i fi sholati. Wahai ibuku, perintahkanlah saudaraku Ahmad untuk mau menjadi makmum dalam sholat. Li'allayat tahimani annasu ala su'i fi'li, agar manusia tidak menduga, tidak salah persepsi terhadapku tentang buruknya perilakuku. Ya otomatis lah Imam Al-Ghazali menjadi imam di masjid, tapi saudaranya tidak mau menjadi makmum. Ini kan nanti akan muncul persepsi dari masyarakat, oh adiknya saja tidak mau menjadi makmum, berarti dia punya masalah. Semisal adiknya ini tahu bahwa Imam Al-Ghazali memang buruk sebenarnya orangnya gitu. Nah, Imam Al-Ghazali meminta ibunya untuk memerintahkan adiknya ikut sholat, itu ya agar persepsi itu hilang. Famarothu bidzalika faqtada bihi, kemudian ibunya memerintahkan Syekh Ahmad agar mau sholat menjadi makmum beserta dengan Imam Al-Ghazali. Faro'a ana fi batnil imami daman fafarokohu, setelah Imam Ahmad ikut sholat, ternyata Imam Ahmad melihat dalam perut Imam Al-Ghazali ada darah, sehingga Imam Ahmad langsung memisahkan diri, mufarokoh bahasanya kalau dalam fikih, memisahkan diri dari sholatnya gitu. Summa lamma faragha minas sholati sa'alahu al-imamu an sababi mufarokotihi fi sholati. Kemudian setelah Imam Al-Ghazali selesai sholat, Imam Al-Ghazali menanyakan
kepada Imam Ahmad, kenapa kamu mufarokoh dari sholat berjamaah gitu. Faqala lahu akhuhu, kemudian saudara Imam Al-Ghazali yakni Imam Ahmad berkata kepada Imam Al-Ghazali, inni ra'aitu batnaka mamlu'an bidami, sungguh aku melihat perutmu dipenuhi darah. Wa qad kana al-imamu halata sholati yatadzakkaru mas'alatal mutahayyirati, dan benar saja Imam Al-Ghazali pada saat sholat itu mengingat-ingat masalah mutahayyirah, yakni wanita yang keluar darah cuman tidak beraturan gitu. Artinya keluar darah yang sulit untuk diklaim sebagai haid, ya itu keluar darah yang masalah pelik dalam bab haid ya. Intinya itu, Imam Al-Ghazali ketika mengimami sholat beliau malah mengingat-ingat masalah tersebut, sehingga terlihat oleh Imam Ahmad perutnya dipenuhi dengan darah, sehingga Imam Ahmad langsung mufarokoh, langsung memisahkan diri dan sholat sendiri gitu, tidak ikut jamaah. Faqala lahu al-imamu min aina akhadtal ilma, kemudian Imam Al-Ghazali mendengar jawaban dari Imam Ahmad bertanya kepada Imam Ahmad, kamu belajar di mana? Faqala akhadtuhu minasyaikhi al-utqa bidummil aini wa fathit ta'i. Kemudian Imam Ahmad menjawab, saya belajar kepada Syekh Al-Utqa, wa huwa alladzi yukhitu an-ni'ala al-qadimata wa yuslihuha. Beliau Syekh Al-Utqa, gurunya Imam Ahmad ini adalah seseorang yang berprofesi sebagai tukang sol gitu ya, membenahi atau menjahit sandal-sandal yang sudah lusuh dan memperbaikinya gitu. Tukang sol, gurunya Imam Ahmad yakni Syekh Al-Utqa. Fadhahaba al-imamu ila Syekhi al-Kharrazi. Kemudian Imam Al-Ghazali berangkat menuju Syekh Al-Kharrazi. Faqala lahu, dan Imam Al-Ghazali berkata kepada Syekh Al-Kharrazi, ya sayyidi uridu an akhuzal ilma minka, wahai tuanku, saya pengen belajar kepadamu. Faqala, kemudian si Al-Kharrazi berkata, la'allaka la tutiku ita'ata amri, barangkali kamu tidak kuat untuk mentaati peraturanku, untuk mentaati perintahku. Itu jawaban dari calon guru Imam Al-Ghazali yakni si Al-Kharrazi. Faqala insyaallahu utiku dzalika, kemudian Imam Al-Ghazali menjawab, insyaallah saya kuat wahai guru. Faqala, kemudian Syekh Al-Kharrazi berkata, uknus hadhil ardo, sapulah sebidang tanah ini. Falamma aradal imamu ayaknusaha bil miknasi amarohu bikan sihabil yadi. Ketika Imam Al-Ghazali sudah pengen nyapu sebidang tanah itu dengan sapu, tapi kata Syekh Al-Kharrazi, jangan kamu sapu pakai sapu, tapi sapulah pakai tanganmu. Fakana sahab yadihi, akhirnya Imam Al-Ghazali nyapu dengan tangannya. Summa ro'a aziratan kasiratan jiddan fil ardi. Kemudian Imam Al-Ghazali melihat kotoran yang sangat banyak di sebidang tanah tersebut. Faqala dzalika syaikhu, kemudian guru tersebut berkata, yakni Syekh Al-Kharrazi berkata, uknus hadhil azirata, sapulah kotoran ini. Falamma aroda al-imamu ayyafsakha thiyabahu qala lahu syaikhu uknus hama ama anta alaihi minal libasi. Kemudian ketika Imam Al-Ghazali pengen melepas pakaiannya untuk menghilangkan kotoran tersebut, tapi Syekh Al-Kharrazi malah berkata kepada Imam Al-Ghazali, sapulah kotoran tersebut dengan pakaianmu dan posisi pakaianmu masih nempel di badanmu tanpa dilepas gitu.
Falamma aroda ayak nusaha birido kolbin nahahu asyekhu anil kansi wa amarohu birruju'i ila baitihi. Kemudian di saat Imam Al-Ghazali pengen nyapu kotoran itu dengan kerelaan hati, tapi gurunya Syekh Al-Khoroji melarang Imam Al-Ghazali untuk nyapu dan malah memerintahkan Imam Al-Ghazali untuk pulang ke rumah. Falamma roja'a al-imamu wa ta'adda ila madrasatihi wa huwa mahallu ta'limil ulumi lit-thalabati. Kemudian di saat Imam Al-Ghazali pulang dan melewati madrasahnya, yakni tempat beliau mengajar ilmu-ilmu agama untuk para santri-santrinya, faqala linasi, Imam Al-Ghazali berkata kepada orang-orang, fi hadza mahallu tala'ubina ma'asibyani, di tempat ini adalah tempat bermainku bersama anak-anak. Wa qad atahullahu ta'ala al-uluma ad-diniyata, dan benar saja Allah akhirnya memberikan ilmu kepada Imam Al-Ghazali, ilmu-ilmu agama yang banyak. Wa sorohina idzin yaro anna jami al-ulumi allati 'allamaha an-nasa hakiratun. Dan Imam Al-Ghazali saat itu setelah belajar kepada Syekh Al-Khorozi menilai bahwa semua ilmu yang Imam Al-Ghazali ajarkan kepada orang lain itu nilainya sangat rendah bin nisbati li hadhil ulumi allati afadahallahu ta'ala ala qalbihi min ghairi kasbin wa ta'abin minhu radhiyallahu anhu. Ya, ilmu yang Imam Al-Ghazali ajarkan kepada murid-muridnya itu dinilai sangat rendah dibandingkan dengan ilmu yang Allah curahkan kepada Imam Al-Ghazali tanpa bersusah payah, tanpa usaha, yakni ilmu berupa mengabaikan atau meninggalkan rasa malu dalam mendapatkan ilmu. Tadi kan kasusnya Imam Al-Ghazali itu pengen belajar ya kepada Syekh Al-Khorozi, tapi Syekh Al-Khorozi malah memerintahkan Imam Al-Ghazali untuk nyapu. Dan metode teknis cara nyapunya itu kan sangat meruntuhkan harga diri, yakni dengan baju tetap dipakai dan baju itu digunakan untuk nyapu gitu. Jadi sangat sangat merendahkan dirinya sekali, dan itu adalah ilmu yang sangat luar biasa menurut Imam Al-Ghazali. Ya karena memang manusia itu tidak ada apa-apanya. Setinggi apapun derajatnya dia, di hadapan gurunya itu tidak ada apa-apanya. Ya, atau guru dari Imam Ahmad yang bernama Syekh Al-Utqa, beliau kan mengajar tapi profesinya itu tukang sol sepatu, tukang sol sandal. Lah ini membuktikan bahwa ya orang setinggi apapun ilmunya, tetap dia jangan sampai menghindar dari hal-hal yang kelihatannya remeh gitu, kayak nyapu, kemudian cuci baju dan seterusnya. Itu ya, itu cerita yang bisa diambil dari kisah hikmah yang bisa diambil dari kisahnya Imam Al-Ghazali. Tinggalkan rasa malu ya, karena kadangkala bahkan sering rasa malu itu muncul dari sifat sombong seorang manusia itu. Nah, rasa malu dihilangkan ini dalam rangka menghilangkan kesombongan, menghilangkan rasa kekaguman kita terhadap diri kita sendiri ya. Ini kisah yang diambilkan dari syarah kitab Muraqil Ubudiyah.